Alhamdulillah, kita bertemu lagi di Budiono Blitar Channel. Mari bersama menimba hikmah, menebar kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh motivasi untuk belajar hari ini. Ingatlah bahwa perkuliahan bukan sekadar kewajiban untuk mendapatkan nilai, tetapi merupakan bagian dari perjalanan intelektual dan moral yang akan membentuk karakter kalian sebagai generasi penerus bangsa. Saya ingin memberi motivasi sederhana. Bangsa yang besar tidak hanya dibangun dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan karakter dan nilai-nilai luhur. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari Pancasila, kita tidak sedang menghafalkan teori semata, melainkan sedang menyiapkan diri untuk menjadi manusia yang berilmu, bermoral, dan bermanfaat bagi masyarakat. Mahasiswa sekalian, sebelum kita masuk pada kajian yang lebih khusus, perlu kita pahami bahwa Pancasila bukan hanya sekadar dokumen hukum atau ideologi politik. Pancasila adalah falsafah hidup, dasar negara, dan sekaligus pedoman moral bagi bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari pengalaman historis bangsa ini, dari proses panjang perenungan dan perdebatan para pendiri bangsa yang mencari titik temu di tengah keberagaman. Karena itu, Pancasila menjadi pemersatu, menjadi pedoman hidup, dan menjadi kompas dalam menghadapi dinamika zaman. Bayangkan seandainya bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan tidak memiliki fondasi bersama. Tentu yang akan muncul adalah perpecahan. Tetapi berkat Pancasila, bangsa kita bisa berdiri kokoh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kajian bagian 9 nilai strategis Pancasila sebagai pedoman hidup. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai fundamental dalam membangun peradaban, menjaga persatuan dan mengarahkan perjalanan bangsa. Posisinya bukan sekadar sebagai dasar negara, melainkan juga sebagai sumber nilai dan moral yang menjadi rujukan dalam bersikap, berpikir, dan bertindak. Menempatkan Pancasila sebagai pedoman hidup berarti menjadikannya kompas moral dan arah pembangunan bangsa di tengah tantangan zaman. Sebagai contoh nyata, ketika kita menghadapi derasnya arus globalisasi, Pancasila berfungsi sebagai filter. Kita boleh menerima kemajuan teknologi dari luar, tetapi tetap menolak nilai-nilai yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Hakikat Pancasila sebagai pedoman hidup. Pancasila adalah falsafah hidup atau dalam bahasa Belanda disebut filosofische grondslag yang memberi arah dan makna bagi kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, Pancasila adalah norma dasar yang menjadi sumber nilai dalam sistem hukum, politik, ekonomi, dan budaya. Ketiga, Pancasila adalah ideologi terbuka. Artinya bersifat fleksibel, dinamis, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Contoh sederhana, mahasiswa ketika mengambil keputusan untuk bekerja sama dalam kelompok diskusi, sebenarnya sedang menjalankan prinsip falsafah hidup Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. C. Nilai strategis Pancasila. Nilai strategis Pancasila dapat kita lihat dalam beberapa dimensi penting berikut. A. Dimensi persatuan. Menjadi pemersatu bangsa yang plural, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun bahasa. Menghindarkan perpecahan dengan mengedepankan toleransi dan gotong royong. Contohnya, ketika terjadi perbedaan pilihan politik, Pancasila mengajarkan kita untuk tetap menjunjung persaudaraan dan tidak terpecah belah. B. Dimensi politik. Menjadi landasan demokrasi yang berkeadaban bukan sekadar suara terbanyak. Menjamin keadilan dan kedaulatan rakyat. Misalnya, pemilu bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi bagaimana prosesnya berjalan jujur, adil, dan menghormati hak semua warga negara. C. Dimensi ekonomi. Mengarahkan pembangunan pada prinsip keadilan sosial. Menolak kapitalisme ekstrem maupun sosialisme totaliter, tetapi memilih jalan tengah, yaitu ekonomi kerakyatan. Sebagai contoh, koperasi mahasiswa adalah wujud nyata ekonomi kerakyatan yang berlandaskan keadilan sosial. D. Dimensi sosial budaya. Menjaga kearifan lokal dalam bingkai kebudayaan nasional, menjadi filter terhadap budaya asing agar sesuai dengan nilai bangsa. Misalnya, kita boleh menggunakan teknologi media sosial dari luar, tetapi tetap harus mengisinya dengan konten yang mendidik, bukan yang merusak moral. Dimensi hukum dan moral menjadi sumber etika dan moral bagi penegakan hukum. Menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Contoh nyata, ketika seorang hakim memutuskan perkara,
maka ia tidak boleh hanya berpedoman pada undang-undang tertulis, tetapi juga harus menimbang rasa keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. D. Relevansi strategis Pancasila di era kontemporer pertama. Dalam menghadapi globalisasi, Pancasila menjaga agar Indonesia tidak kehilangan identitas dalam arus budaya dunia. Kedua, untuk mengatasi krisis moral, nilai religiusitas, kemanusiaan, dan keadilan sosial menjadi solusi atas degradasi moral. Ketiga, dalam membangun keadilan sosial, Pancasila menjadi panduan agar pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Keempat, untuk memperkuat demokrasi, Pancasila menegaskan bahwa demokrasi harus berkeadaban, bukan sekadar formalitas politik. Kelima, dalam menciptakan perdamaian, Pancasila mengajarkan musyawarah, toleransi, dan humanisme yang relevan bahkan bagi dunia internasional. Contohnya, ketika Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan internasional seperti 20, nilai musyawarah dan perdamaian yang kita bawa berakar dari Pancasila. E. Implementasi Pancasila sebagai pedoman hidup pada tingkat individu, menjadikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sebagai panduan dalam perilaku sehari-hari. Misalnya, mahasiswa tidak mencontek saat ujian karena sadar bahwa kejujuran adalah bagian dari nilai kemanusiaan. Pada tingkat masyarakat, membangun budaya gotong royong, solidaritas, dan toleransi. Contoh, kerja bakti di lingkungan kampus adalah penerapan nilai gotong royong. Pada tingkat negara, menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan publik. Misalnya, program bantuan sosial yang ditujukan untuk rakyat miskin adalah wujud keadilan sosial. Pada tingkat global, membawa nilai Pancasila sebagai kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia. Misalnya keterlibatan pasukan penjaga perdamaian Indonesia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. F. Tantangan strategis. Beberapa tantangan yang kita hadapi antara lain: munculnya paham radikalisme, liberalisme, dan materialisme, disrupsi teknologi yang memengaruhi pola pikir generasi muda, melemahnya keteladanan elit bangsa dalam mengamalkan Pancasila, menurunnya kesadaran kolektif terhadap nilai kebangsaan. Sebagai contoh, banyaknya berita hoaks di media sosial yang memecah belah masyarakat adalah tantangan nyata yang harus dihadapi dengan menghidupkan kembali nilai Pancasila. Nilai strategis Pancasila sebagai pedoman hidup terletak pada kemampuannya menjadi landasan moral, arah pembangunan, dan kompas kebangsaan. Jika mahasiswa dan generasi muda mampu menginternalisasikan nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan tetap kokoh menghadapi segala tantangan global, tetap bersatu dalam keberagaman, dan maju dalam keadilan sosial. Saya ingin tekankan, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, jangan hanya mempelajari Pancasila sebagai teori, tetapi hiduplah dengan Pancasila. Misalnya sederhana saja, ketika kalian membantu teman yang kesulitan ekonomi, itu sudah bagian dari mengamalkan sila keadilan sosial. Saudara-saudara mahasiswa, dari pembahasan hari ini kita pahami bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara. Ingat, belajar Pancasila bukan sekadar untuk lulus mata kuliah, melainkan untuk membentuk karakter, jujur, adil, toleran, serta cinta tanah air. Mari kita amalkan nilai-nilainya di kampus, di masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Terima kasih sudah menyimak perkuliahan ini. Jangan lupa bagikan video ini, tinggalkan komentar, dan ikuti materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.